Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang passive voice, khususnya untuk kelas 9. Di pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi pengertian dari passive voice, kemudian mengidentifikasi struktur kalimat passive voice, dan diharapkan juga nanti kalian akan mampu membuat kalimat sederhana yang berbentuk passive voice. Oke. Apa itu passive voice? Passive voice adalah kalimat yang di dalamnya itu ada perubahan posisi subjek dan objek di dalam suatu kalimat tanpa merubah makna dari kalimat tersebut. Oke, contohnya kalimat yang biasa kita gunakan adalah kalimat aktif. Subjeknya sebagai pelaku kegiatan. Nah, biasanya di dalam sebuah kalimat itu ada subjek dan ada objeknya. Contohnya, the waiter drops the tray of food. Pelayan menjatuhkan nampan makanan. Jadi di sini kalimatnya menyatakan bahwa pelayan adalah yang melakukan pekerjaan, yang menjatuhkan papan nampan dari makanan. Nah, ketika dirubah menjadi kalimat pasif, maka kalimatnya akan berubah. Yang menjadi objek akan menjadi subjek. Nah, tadi yang menjadi objek adalah the tray of food. Jadi sekarang menjadi subjek di kalimat pasif. The tray of food was dropped by the waiter. Nampan makanan dijatuhkan oleh pelayan. Artinya, the waiter di sini tetap sebagai subjek, namun posisi di dalam kalimat dia terlihat sebagai objek. Nah, maka kalimat pasif akan berubah strukturnya. Oke, sebelum itu kita harus juga tahu kalimat apa saja yang bisa dijadikan menjadi kalimat pasif. Nah, syaratnya ketika kalimat aktif menjadi kalimat pasif, di dalam kalimatnya harus memiliki subjek dan objek. Nah, dan wajibnya harus memiliki objek. Kalau tidak ada objeknya, maka posisinya tidak akan bisa berubah. Kemudian, di dalam kalimat pasif juga menggunakan auxiliary atau kata bantu yang biasa kita tahu sebagai to be, am, is, are, to do, did, was, were. Kemudian ada juga has dan have. Dalam kalimat pasif juga menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Dan untuk menerangkan subjek pada kalimat pasif, maka ditambahkan keterangan by. Oke, kapan kita menggunakan kalimat pasif? Oke, ketika dalam satu kalimat itu subjeknya tidak kita ketahui. Nah, contohnya, the cave painting of Laksa were made in the Upper Old Stone Age. Jadi, we don't know who made them. Jadi kita tidak tahu siapa yang membuatnya, maka tidak tampil dalam sebuah kalimat, ya. Yang kedua, the actor is irrelevant. Oke, ketika subjeknya tidak relevan dengan kalimat. The experimental solar power plant will be built in the Australian desert. Okay, it means that we are not interested in who is building it. Artinya kita tidak perlu mengetahui siapa subjeknya yang membangun bangunan tersebut. Contoh yang ketiga, you want to be vague about who is responsible. Okay, contohnya mistake were made. Nah, di sini kita tidak ingin menampilkan siapa subjeknya. Kemudian you are talking about the general truth. Oke, ketika kita ingin menyampaikan fakta, ya, kalimat fakta. Rules are made to be broken. Nah, oleh siapa? Kapan? Ya. Kemudian
ketika you want to emphasize the person or thing act on. Oke. Ketika kalian ingin menampilkan ya orang atau sesuatu yang menjadi fokus, menjadi main topiknya, menjadi topik utamanya. Insulin was first discovered in 1921 by researchers at the University of Toronto. It is still the only treatment available for diabetes. Okay, so the main topiknya adalah insulin yang pertama kali ditemukan. Artinya ingin menampilkan subjek utamanya. Okay, kemudian ketika you are writing in a specific genre that traditionally relies on the passive voice. Okay, passive voice is often preferred in lab report and scientific research paper. Okay, most notably in the material and method section. Oke, biasanya kalimat pasif juga digunakan di dalam penulisan karya tulis ilmiah, dalam penelitian. Oke, ada beberapa kata yang memiliki dua objek, yang biasanya memang diikuti dengan dua objek. Contohnya, teach, pay, give, ask, tell, show, over. Oke, contohnya di dalam kalimat aktif, Mr. Aldo teaches me math. Okay, so pasifnya I am taught math by Mr. Aldo, or math is taught by Mr. Aldo to me. Okay, jadi objeknya ada dua. Math itu objeknya, I juga sebagai objek, ya. Me di sini sebagai objek, math itu juga objek. Jadi dua-duanya bisa menjadi subjek. Bisa jadi I taught math by Mr. Aldo atau math is taught by Mr. Aldo to me. Tapi tetap yang menjadi subjek utamanya adalah Mr. Aldo. Okay. There are some structure of passive voice. Jadi perubahan kalimat passive voice itu tergantung dari struktur kalimatnya. Ya. Ya, struktur kalimatnya ada present passive voice, ada past passive voice, ada future passive voice, dan kemudian ada modal auxiliary passive voice. Nah, berikut adalah structure dan contoh kalimatnya. Present passive voice berarti ada di simple present. Ya, ketika diaktif dia subjek diikuti dengan kata kerja pertama atau kata kerja yang ditambah s atau is, kemudian objek, maka di pasif to be-nya ditambahkan to be, am, is, atau are sesuai dengan subjeknya, kemudian diikuti dengan kata kerja ketiga. Di kalimat present continuous, ketika subjek diikuti to be dan verb ing, kemudian baru objek, maka di passive voice-nya to be-nya mengikuti dengan yang menjadi subjek, kemudian ditambahkan dengan auxiliary being, baru diikuti dengan kata kerja ketiga. Jadi ketika di aktif servant is cleaning the floor, maka di kalimat pasif akan berubah the floor are being cleaned by the servant. Oke, tadi pesuruh sedang membersihkan lantai. Ketika di passive voice maka akan berubah menjadi lantai sedang dibersihkan oleh pesuruh. Kemudian ada present perfect tense. Nah, di dalam present perfect tense ini sudah menggunakan kata kerja ketiga, tapi ketika di dalam pasif berarti harus ditambahkan auxiliary been. Oke, contohnya someone has written the letter. Di pasif the letter has been written by someone. Kemudian ada present perfect continuous. Perfect continuous menggunakan verb ing. We have been helping the poor people. So, passive voice-nya the poor people have been being helped by us. Untuk past passive voice, yang pertama ada simple past. Contoh kalimatnya kita akan menggunakan karena past tense menggunakan kata kerja kedua. I ate fried rice yesterday.
Kalimat pasifnya, fried rice was eaten by me yesterday. Di dalam kalimat past continuous, berarti kita menggunakan be dan kata kerja berbentuk ing. The boys were painting the wall. Akan berubah di dalam kalimat pasif menjadi the wall were being painted by the boys. Untuk kalimat past perfect, kita menggunakan auxiliary had dan kata kerja ketiga. We had watched Titanic movie. Di dalam kalimat pasif, maka akan berubah menjadi Titanic movie had been watched by us. Oke, dan untuk kalimat past perfect continuous, kita menggunakan had been dan kata kerja berbentuk ing. The man had been cutting by the grass. The man had been cutting by the grass. Oke, ketika di kalimat pasif, the grass had been being cut by the man. The grass had been being cut by the man. Dan selanjutnya untuk kalimat future passive voice. Di future passive voice yang pertama ada simple future, kita menggunakan will. Maggie will wash the car. Dan ketika dalam passive voice berubah menjadi the car will be washed by Maggie. Dalam kalimat future continuous kita menggunakan will be dengan kata kerja berbentuk ing. Andre will be collecting the paper. Dan berubah menjadi kalimat pasif, the paper will be being collected by Andre. Dalam kalimat future perfect, kita menggunakan will, have, dan kata kerja ketiga. John will have sold the car. Maka di dalam kalimat pasifnya akan berubah menjadi the car will have been sold by John. Dalam kalimat future perfect continuous, kita menggunakan will, have, been, dan verb ing. Michael will have been presenting final project. Nah, maka akan berubah di dalam kalimat pasif menjadi final project will have been being presented by Michael. Kemudian di dalam kalimat dia menggunakan modal auxiliary. Nah, modal auxiliary antara lain can, could, may, might, will, would, shall, should, must, and ought to, dan masih banyak lagi. Contohnya, kita menggunakan kalimat yang menggunakan modal can. The woman can answer the question. Maka di passive voice-nya akan ditambahkan be setelah auxiliary, setelah modal auxiliary, dan kemudian diikuti dengan kata kerja ketiga. The question can be answered by the woman. Oke. Dan untuk modal auxiliary, harus diingat bahwa modal auxiliary itu selalu diikuti dengan kata kerja pertama atau kata dasar. Tidak boleh ditambahkan ing. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Bunda harap kalian sudah memahami materi. And don't forget to do the tasks. And if there are any question, you can ask me privately. Okay, keep safety, keep health, and keep spirit to study. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.